Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu support channel YouTube aku dari awal hingga saat ini. Semoga kalian semuanya sehat selalu ya, amin. Alhamdulillah aku masih bisa share video lagi kali ini ya teman-teman. Jadi kali ini aku mau sharing budgeting mingguan lagi ya teman-teman. Nah ini sebelum aku budgeting mingguan di minggu keempat ya teman-teman, itu aku mau evaluasi dulu untuk minggu yang kemarin. Nah ini untuk dari yang pos tagihan itu budgetnya masih aman semuanya ya teman-teman. Hanya saja yang masih ada yang berkumpul gitu karena kemarin itu aku budgetnya gabung-gabungin gitu ya teman-teman karena nggak pas. Oke, langsung aja aku mau ke kolom kebutuhan ya, teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada pos dana pendidikan, itu ditulis di bukunya aku tulis kebutuhan sekolah ya, teman-teman. Itu kemarin aku budgetkan 20.000 dan di sini terpakai 10.000. Jadi masih ada sisa 10.000 dan di sini aku tulis di kolom sisa ya, teman-teman. Tapi untuk budgetnya aku nggak ambil, nanti mau aku tambahin aja. Dan ini lanjut lagi ada SPP sekolah ini nggak aku ambil juga ya teman-teman karena ini dibayarkan bulan depan ya. Jadi aku kumpulkan per minggu ya teman-teman. Nanti kalau sudah waktunya bayar baru aku bayarkan gitu ya. Dan lanjut lagi di sini ada pos beras itu juga habis nggak ada sisanya. Jadi aku tulis 0 ya untuk di kolom sisa. Untuk saku anak ini alhamdulillah masih ada sisa 15.000. Di sini aku tulis aja sisanya. Untuk sisa uangnya nggak aku ambil ya teman-teman, nanti mau aku tambahin aja karena emang saku anak itu nggak nentu ya, kadang kurang kadang lebih. Jadi nanti kalau misalnya ada lebihnya seperti ini, aku nggak ambil, terus aku nanti tambahin aja. Karena untuk kedua anak aku itu mulai minggu ini tuh sudah masuk semuanya full 1 minggu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi tadi di pos tabungan itu sudah aku alokasikan di video sebelum ini ya teman-teman. Jadi budgetnya sudah nggak ada di sini. Untuk dana lain-lain tadi masih ada sisa 20.000 ya. Kemarin itu aku budgetkan dari sisa budget itu 21.000. Jadi yang 1.000-nya itu masih gabung di pos yang lain ya teman-teman. Nah ini yang paling aku suka adalah sisa pos belanja harian atau belanja masak ya teman-teman. Untuk kebutuhan masak sayur dan lauk ini selalu masih ada sisa. Karena aku sebelum belanja itu menyisihkan dulu ya teman-teman sekitar 5-15% gitu untuk belanja masak ini ya, karena aku budgetkan 30.000 per hari. Jadi seolah-olah ini tuh masih ada sisa gitu ya, teman-teman. Padahal ini tuh aku sisihkan di awal sebelum belanja ya, sekitar ya 2.000 sampai 5.000 lah ya. Dan alhamdulillah ini benar-benar masih sisa gitu ya dari budget masak ini. Dan itu juga jangan salfok ya, masih ada sisa 10.000 juga. Itu karena memang minggu kemarin itu banyak banget rezeki tak terduga ya teman-teman. Jadi untuk keperluan makan sayur dan lauk itu alhamdulillah lebih dari cukup ya teman-teman, budget 30.000 sehari karena sebenarnya bukan untuk seharian penuh ya, itu hanya untuk makan pagi dan siang aja. Oke, dari anggaran 200.000 seminggu ini masih ada sisa 34.000 ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini untuk sisanya mau aku masukkan ke pos tabungan dulu ya. Nanti mau aku pindahin ke belakang di akhir video karena untuk pos tabungan ini juga nanti aku isi untuk budget tabungan di minggu ini ya teman-teman. Oh iya, mulai minggu ini anak aku yang besar itu di SMP sudah harus bawa bekal ya teman-teman kayaknya karena pulangnya itu hampir sore, sudah nggak kayak SD lagi ya, jadi harus aku bawakan bekal dari rumah. Nah, itu mungkin akan berpengaruh dari budget masak ini ya. Kalau biasanya 200.000 cukup seminggu, bahkan banyak sisa, tapi mulai minggu ini dan seterusnya mungkin nggak ada sisanya ya teman-teman, atau mungkin bahkan kurang, aku juga belum tahu ya teman-teman, karena ini baru akan aku jalani gitu ya untuk bekal anak sekolah ini. Jadi mungkin aku butuh tambahan untuk beli frozen food atau segala macamnya ya teman-teman untuk bekal sekolah. Tapi pokoknya ini aku baru coba-coba aja dulu, baru meraba-raba budget 200.000 itu apakah masih cukup atau enggak. Pokoknya nanti kedepannya akan aku sesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Oke, balik lagi ke video. Nah ini untuk total sisa budget yang terpakai di minggu lalu itu dari
kolom kebutuhan ini ada 434.000 ya teman-teman yang terpakai dari anggaran 518.000. Jadi total semuanya sisanya di sini tuh ada 84.000 ya teman-teman. Tapi yang aku ambil tadi hanyalah sisa budget dari masak ya, yaitu 34.000. Oke, sudah selesai aku evaluasi minggu sebelumnya dan sekarang aku mau budgeting minggu keempat ya di bulan Juli ini. Dan ini dimulai dari tanggal 22 sampai tanggal 29 Juli ya teman-teman. Dan budgetnya masih sama, di sini aku anggarkan 700.000 seminggu ya teman-teman, karena ini dari pendapatan harian tidak tetap dan aku tetapkan untuk kebutuhan ini untuk 100.000 itu sehari ya teman-teman. Jadi ini aku kumpulkan dulu seminggu sebelumnya, jadi terkumpul 700.000 baru aku untuk budgeting seminggu ke depan gitu ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang pendapatannya harian juga mungkin bisa dicoba ya mengaturnya dengan cara seperti ini, yaitu budgeting mingguan dari pendapatan harian. Atau bahkan mungkin yang pendapatannya bulanan juga bisa ya dengan cara di budgeting mingguan seperti ini, tinggal dibagi 4 aja gitu ya teman-teman. Atau mungkin bahkan yang pendapatannya teman-teman itu mingguan itu ya mungkin pas juga ya teman-teman dengan cara membaginya per minggu juga seperti ini. Ya pokoknya senyamannya teman-teman aja ya gimana ngaturnya, yang penting bisa teratur dan bisa terarah daripada ambiar ya teman-teman. Oke, balik lagi ke video. Nah, ini aku sudah mulai tuliskan untuk seperti biasanya ya teman-teman, sebenarnya seperti minggu lalu persis ya. Ini tuh yang pertama aku isi untuk kolom tagihan. Tagihan itu ada token 25.000, PDAM 15.000, WiFi 22.000, terus SPP duit 10.000, jadi total semuanya 72.000 untuk pos tagihan ya. Berikutnya aku ke pos saving ya teman-teman. Nah, saving di sini juga masih sama dengan minggu lalu. Di sini yang pertama ada dana darurat 20.000, tabungan duit 20.000, untuk tabungan kakak itu 50.000. Terus untuk tabungan lebaran itu aku anggarkan 20.000 ya teman-teman. Jadi total savingnya di sini itu ada 110.000 sama persis kayak minggu lalu ya. Oh iya, di sini aku sambil tulis-tulis, aku sekalian mau bahas mengenai saku sekolah anak ya teman-teman. Karena di kolom komentar video aku yang sebelum-sebelumnya itu banyak banget yang nanyain apakah uang saku 10.000 itu cukup untuk anak SMP ya teman-teman. Dan di sini aku mau menjawab dan mau menjelaskan juga, alhamdulillah itu lebih dari cukup ya teman-teman. Oh ya, disclaimer dulu ya teman-teman, bunda-bunda, di sini aku cukup itu untuk anak aku ya. Tapi kalau misalnya anaknya bunda-bunda itu cukupnya lebih dari 10.000 ya nggak apa-apa ya teman-teman. Karena standar cukup untuk setiap orang itu beda-beda ya teman-teman, bunda-bunda. Begitu juga untuk standar cukupnya saku anak itu juga berbeda-beda, karena kebutuhannya juga berbeda-beda ya teman-teman. Nah, di sini untuk uang saku 10.000 itu murni hanya untuk beli, kadang itu kalau aku tanya habis beli apa di sekolah itu katanya anak aku itu hanya beli susu, kadang juga cuman beli es seharga 3.000 aja gitu. Terus sementara itu untuk bekalnya bawa dari rumah dan air putih juga bawa dari rumah ya teman-teman. Jadi 10.000 itu murni hanya untuk beli kayak apa ya, minuman dingin aja gitu. Sementara untuk bensin atau ongkos ke sekolah itu nggak pakai uang ya teman-teman, karena kebetulan untuk jarak sekolah dan rumah itu nggak terlalu jauh, jadi anak aku itu naik sepeda dan tentu saja itu juga bisa menghemat untuk saku sekolah ya teman-teman, karena nggak membutuhkan untuk BBM lagi. Kemudian untuk paketan atau kuota HP-nya itu biasanya aku belikan sendiri ya teman-teman. Itu hanya untuk menjaga supaya nomor HP-nya itu tetap aktif gitu aja biasanya. Karena di rumah juga pakai WiFi ya teman-teman, jadi itu nggak terlalu banyak untuk pemakaian kuota ya. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, bunda-bunda penjelasan aku mengenai saku sekolah, berapapun itu ya pokoknya disesuaikan aja dengan kebutuhan dan kemampuan kita sebagai orang tua ya. Oke, semoga penjelasan aku tadi bisa dimengerti dan dimaklumi ya bunda-bunda. Mohon maaf ya teman-teman, karena aku baru sempat menjelaskan hal ini baru di video ini gitu ya. Dan nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas lagi atau pengen ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ditanyakan di kolom komentar lagi ya teman-teman, supaya nanti akan aku bahas lagi di video berikutnya seperti itu.
Oke, kita kembali ke video dulu ya teman-teman. Nah, ini aku sudah selesai ya menuliskan untuk kolom kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini untuk kategorinya masih sama seperti minggu lalu ya teman-teman. Nggak ada yang aku rubah karena ini masih kebutuhan untuk saat ini tuh masih seperti ini aja gitu ya. Untuk budgetnya juga masih sama dengan minggu lalu, nggak ada yang berubah. Dan mohon maaf itu tadi aku salah tulis ya teman-teman, di budget kolom kebutuhan itu aku tulis 700.000, itu 700.000 untuk semuanya ya, untuk tagihan, untuk saving dan juga untuk kebutuhan. Tapi di situ aku tulis 70.000 di kolom budget kebutuhan ya teman-teman. Harap dimaklumi karena manusia paling pelupa ini adalah saya ya teman-teman. Oke, nah ini aku karena take video ini tanpa persiapan ya teman-teman. Jadi aku ambil aja dompet harian aku yang warna ungu. Ini khusus untuk uang masuk ya teman-teman. Jadi aku taruh di tanggalnya ya. Setiap aku memasukkan uang ini 100.000 per hari, dan itu aku taruh di tanggalnya aja supaya aku nggak usah nyatet-nyatet lagi gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk hasil seminggu kemarin akan aku kelola untuk seminggu ke depan gitu ya teman-teman. Ini juga untuk nominalnya aku sengaja ngambil yang receh-receh dan aku sisihkan yang uang baru-baru ya teman-teman. Supaya enak membaginya nanti ya teman-teman kalau receh begini. Nah, ini aku rapikan dan aku hitung juga ya teman-teman. Itu sudah aku hitung pas ada 700.000 untuk aku alokasikan ke kebutuhan, tagihan dan juga savingnya seminggu ke depan gitu ya teman-teman. Oke, untuk budgetnya udah beres, sudah rapi. Nah, di sini aku langsung mau masukkan aja ke posnya masing-masing ya teman-teman. Nah, ini untuk yang pertama di pos listrik itu ada budget 25.000 ya, dan kali ini aku mau tambahin lagi 25.000, jadi aku ambil kembaliannya ya. Jadi total budgetnya di sini ada 50.000 ya. Lanjut lagi, di sini ada PDAM, itu aku tambahkan budgetnya 15.000, jadi totalnya 30.000 ya teman-teman. Kemudian di sini ada pos wifi, itu budgetnya per minggu 22.000 ya teman-teman. Nah, di sini masih ada budget 25.000 karena minggu lalu itu aku gabung-gabungkan ya. Jadi di sini aku mau kasih budget pas aja yaitu 44.000 untuk minggu ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada dana pendidikan. Ini untuk keperluan sekolah kakak ya teman-teman. Nah, di sini aku budgetkan 20.000. Terus sisa minggu lalu itu nggak aku ambil ya, jadi aku tambahin aja. Terus lanjut lagi, ini ada SPP sekolah, ini untuk adik ya teman-teman. Itu aku budgetkan seminggunya 10.000, jadi nanti di waktunya bayar itu ada 40.000 untuk SPP sekolah ini ya teman-teman. Lanjut lagi, di sini ada pos beras ya. Nah, di sini untuk beras itu aku budgetkan 44.000 seminggu ya teman-teman. Alhamdulillah ini juga sudah cukup ya untuk 1 minggu. Oke, lanjut lagi di sini untuk saku anak. Nah, ini aku budgetkan 140.000 untuk dua anak ya teman-teman. Nah, di sini aku sengaja kasih uangnya itu yang receh-receh karena nanti mudah aja ngambilnya. Setiap pagi ngambil 20.000 untuk dua anak ya. Nah, ini tadi kan ada sisa budget 15.000 ya teman-teman dari minggu lalu. Nah, ini aku mau tambahin aja 140.000 karena nanti untuk sisanya itu bisa untuk jaga-jaga gitu ya. Mana tahu ada kebutuhan sekolah lainnya gitu, bisa dipakai gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, ini di pos tabungan itu ada sisa budget masak dari minggu lalu ya teman-teman. Ini mau aku pindahin dulu di slot belakang karena untuk pos tabungan itu nanti mau aku isi untuk budget tabungan di minggu ini ya teman-teman, supaya nggak kecampur dan menimbulkan rasa bingung nanti, makanya aku pindahin aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini untuk pos tabungan ini aku isi untuk saving di minggu ini ya teman-teman. Ini seperti biasa untuk budgetnya itu 110.000 untuk saving ya. Next, kalau sudah sempat aku pindahin ke binder saving ya teman-teman. Sekalian saving juga untuk tabungan aku yang target ya teman-teman. Oke, lanjut lagi di sini untuk dana lain-lain aku kasih budget 22.000 ya teman-teman. Untuk sisa budget minggu kemarin juga nggak aku ambil supaya aku punya saldo di budget dana tak terduga ini ya teman-teman. Karena untuk budget tak terduga itu nggak mesti kepake, kadang juga kurang gitu ya. Makanya untuk sisanya nggak aku ambil. Oke, selanjutnya ada budget masak 200.000, itu aku masukin gabung jadi satu ya teman-teman, karena budgetnya nggak ada yang pecahan gitu. Jadi aku taruh 200.000 aja gitu ke pos masak ya.
Oke, dan ini yang terakhir untuk budget belanja bulanan, ini gabung sama uang pampersnya adik ya teman-teman. Jadi ini aku gabung jadi satu aja, dan tadi tuh masih ada sisaan 3.000 gitu ya, karena budgetnya itu totalnya 97.000. Terus 3.000-nya itu gabungan sama yang lain gitu ya teman-teman. Oke, sudah selesai evaluasi dan budgetingnya, dan videonya juga sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.